Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Dismita akan mempresentasikan mengenai manfaat profesi guru. Di sini, yang pertama itu adalah menjadi teladan dan kepemimpinan. Guru merupakan seseorang yang dapat memberikan keteladanan bagi siswanya, baik itu dari segi sikap, tutur kata, moral, ataupun tingkah laku yang ada diterapkan oleh guru itu di lingkungan manapun, sehingga siswa itu dapat menyerapnya dan dapat dicontohnya dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dengan adanya hal yang baik, siswanya akan memperoleh hal yang baik pula. Maka oleh sebab itu kita sebagai calon guru haruslah memberikan contoh yang baik. Kemudian di sini arti kata kepemimpinan dalam profesi guru yaitu suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang dimana hal ini mampu untuk mengarahkan, membimbing siswanya untuk menggapai cita-cita, yang dimana guru ini merupakan salah satu orang yang dapat membantu siswanya dalam mencapai cita-cita melalui pembelajaran-pembelajaran yang telah diajarkannya. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan tidak menonton. Maksudnya pekerjaan tidak menonton di sini adalah guru itu tidak hanya mengajar saja, tetapi guru itu juga memberikan motivasi belajar, semangat belajar kepada siswanya agar siswanya lebih giat lagi dalam belajar untuk memperoleh cita-cita yang ia inginkan. Pekerjaan yang tidak menonton ini juga bermaksud sebagai guru itu memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan peserta didiknya secara fisik dan psikis, serta harus dapat melakukan komunikasi yang baik dan saling bekerja sama agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai peranan penting untuk masa depan. Guru adalah tombak bagi kehidupan dalam mencapai cita-cita yang diinginkan oleh siswanya. Oleh sebab itu, guru ini merupakan pekerjaan yang mulia, yang dimana ia memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada siswanya untuk memberikan materi-materi, sehingga dari siswa yang tidak tahu akan menjadi tahu dengan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh gurunya tersebut. Guru ini memiliki peranan penting untuk mengubah pola pikir siswa, yang dimana ini akan menjadikan generasi-generasi bangsa ini menjadi lebih baik dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang akan didapatnya dari sekolah. Kemudian yang keempat yaitu jam kerja yang fleksibel. Jam kerja fleksibel ini merupakan jam kerja yang dapat dikatakan bebas atau memiliki banyak peluang waktu untuk istirahat dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang menuntut harus bekerja lebih padat lagi dibandingkan profesi guru ini sendiri. Saya Baik Guntur Prasetya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Vera Desmita mengenai manfaat profesi guru. Manfaat selanjutnya adalah bekerja sambil beramal. Seorang guru tidak hanya memandang pekerjaan dari urusan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memilih pekerjaan tidak hanya memberikan penghasilan yang baik, posisi yang menjanjikan, tetapi juga mesti memiliki visi surgawi atau akhirat. Yang kedua adalah gaya hidup sederhana. Seorang guru juga mesti menunjukkan gaya hidup sederhana, karena gaya hidup tersebut menunjukkan rasa bersyukur atas karunia dari Allah SWT yang bisa menjadi contoh bagi anak didik. Yang ketiga, punya banyak idola dan kenalan. Seorang guru juga mesti memiliki referensi dan link yang memadai, karena hal ini menjadi perwujudan dari seorang guru yang kompeten di bidangnya dan bisa menjadi simbol bahwa guru tersebut merupakan orang yang rendah hati dan supel. Yang keempat, berwawasan luas. Seorang guru juga dituntut untuk memiliki cakrawala pengetahuan yang tidak hanya didapat ketika berada di bangku perkuliahan, tetapi harus memiliki ilmu-ilmu yang mungkin kelihatannya tidak didapatkan di bangku perkuliahan, namun ini bisa menjadi bahan ketika guru tersebut mengajar di kelas untuk menjawab pertanyaan di benak siswa dan untuk menjawab tantangan zaman. Sekian dari saya. Saya Mila Rosa Roslina akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup profesi pendidikan. Yang mana ruang lingkup profesi pendidikan itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama, layanan administrasi sekolah. Yang kedua, layanan instruksional. Dan yang ketiga, layanan bantuan. Nah, yang pertama, layanan administrasi pendidikan. Nah, yang mana layanan administrasi pendidikan ini lebih terfokus pada memberi bantuan kepada siswa-siswi di sekolah. Juga
administrasi pendidikan merupakan keseluruhan proses dari kerjasama antara memanfaatkan dan memberdayakan sumber yang ada dan melalui aktivitas-aktivitas yang seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemotivasian, pengendalian, pengawasan, supervisi, serta penilaian untuk mewujudkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Nah, yang kedua yaitu layanan instruksional, yang mana layanan instruksional ini merupakan guru sebagai pendidik, yaitu berperan sebagai kaitannya dalam tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan atau supporter, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, supervisor, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan siswa agar siswa itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu layanan bantuan, yang mana layanan bantuan ini merupakan proses pemberian bantuan, proses of helping pada siswa agar mampu memahami dan menerima diri dalam lingkungannya, mengarahkan diri dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan, agama, dan budaya, sehingga mencapai kehidupan yang bermakna, berbahagia baik secara personal maupun sosial. Baiklah, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aspek-aspek yang mencakup ruang lingkup kerja seorang guru secara konseptual dan secara umum. Nah, ada pun 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kemampuan profesional, yang kedua aspek kemampuan sosial, yang ketiga aspek kemampuan personal. Pengertian dari aspek kemampuan profesional yang merupakan adalah kemampuan yang harus dilakukan seorang guru profesional gitu, yang mana kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Nah, aspek kemampuan profesional ini yang mana seorang guru harus mampu menguasai dan mendukung mata pelajaran dalam bidang studi dan metodologi keilmuannya gitu, yang mana harus menguasai materi ajar dalam kurikulum sekolah, mengatur dan mengkonsep dan pola pikir keilmuan yang di bidang studi masing-masing gitu. Lalu menerapkan konsep-konsep keilmuan ke dalam kehidupan sehari-hari dan menguasai langkah-langkah penelitian keguruan begitu. Yang kedua adalah aspek kemampuan sosial, yang mana merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat yang terlibat dalam pembelajaran. Nah, kemampuan sosial ini meliputi mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dengan peserta didik, orang tua, peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Yang kedua, mampu berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga yaitu mampu berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat global, lokal, regional, nasional. Nah, yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi pengembangan diri. Lanjut, yang ketiga yaitu aspek kemampuan personal, yang merupakan kemampuan ini harus dimiliki seorang guru dengan mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa untuk dijadikan teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Lestari dengan nomor NIM 1905156497. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional, yang mana mencakup sebagai hal-hal berikut. Yang pertama yaitu
pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi. Yang kedua yaitu penguasaan bidang studi sebagai objek belajar. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang karakteristik atau perkembangan belajar. Yang keempat itu pengetahuan tentang berbagai model teori, umum maupun khusus. Yang kelima yaitu pengetahuan dan penguasaan berbagai proses belajar mengajar, baik umum maupun khusus. Yang keenam yaitu pengetahuan tentang karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik sebagai latar belakang dan konteks berlangsungnya proses belajar. Yang ketujuh yaitu pengetahuan tentang proses sosialisasi dan kulturalisasi. Yang kedelapan yaitu pengetahuan dan penghayatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketujuh yaitu pengetahuan dan penguasaan berbagai media sumber belajar. Yang terakhir yaitu pengetahuan tentang berbagai jenis informasi, kependidikan dan manfaatnya. Lanjut yaitu gugus kemampuan profesional yang mencakup beberapa kriteria. Yang pertama itu merencanakan program belajar mengajar, yang mana di dalam merencanakan program belajar mengajar ini terdiri dari merumuskan tujuan instruksional, menguraikan deskripsi satuan bahasa, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih media dan sumber mengajar, dan menyusun instrumen informasi. Yang kedua yaitu melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, yang mana terdiri dari memimpin dan membimbing proses belajar mengajar, mengatur dan mengubah suasana belajar mengajar, menetapkan dan mengubah urutan kegiatan belajar. Lanjut yang ketiga yaitu menilai kemajuan belajar, yang mana terdiri dari memberikan skor atas hasil evaluasi, mentransformasikan skor menjadi nilai, dan menetapkan ranking. Yang terakhir yaitu menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penilaian dan penelitian untuk memecahkan masalah profesional kependidikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.